Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Mulyani dengan NIM 11020577 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mencoba untuk membahas mengenai Facebook Ads. Nah, Facebook Ads adalah fitur yang ditawarkan oleh Facebook untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu fanpage yang sebelumnya sudah dibuat oleh pengguna Facebook dengan jangkauan yang berbeda dan dapat diatur oleh pemasang iklan tersebut. Kemudian, untuk fitur-fitur yang ada dalam Facebook Ads, yang pertama ada third party tag integration, di mana ini untuk menyiapkan kode Facebook Pixel pada Facebook mengharuskan Anda melakukan banyak langkah, terutama saat berkaitan dengan shopping cart dan juga event tracking. Namun, Facebook pun sudah semakin memudahkan Anda dalam hal ini, di mana adanya tool integrasi yang bisa Anda temukan di Business Manager. Yang kedua ada Pix Helper. Nah, di sini harus dipastikan dulu bahwa conversion pixel Anda sudah berjalan dengan lancar dan benar. Chrome extension di Facebook akan memungkinkan Anda untuk melakukan pengecekan ulang, mengatasi masalah pixel yang terjadi, dan juga mempelajari cara untuk meningkatkan kinerja sebelum iklan diluncurkan. Kemudian ada fitur Creative Hub, di mana fitur ini untuk melihat gambar iklan, di mana tool ini juga akan memungkinkan Anda untuk bisa menguji jenis iklan, penempatannya, dan juga elemen iklan di dalamnya. Nah, nantinya gambaran ini dapat Anda simpan. Kemudian ada fitur Facebook Analytics, di mana fitur ini memberikan Anda informasi tentang kinerja iklan yang Anda buat di Facebook Analytics. Anda juga bisa melihat informasi tentang pengguna, engagement, dan juga demografi pengguna. Kemudian yang fitur selanjutnya ada Audience Insight, di mana Audience Insight ini menawarkan detail tambahan mengenai audiens di Facebook yang mungkin tidak bisa Anda dapat dari Facebook Analytics. Di sini juga Anda bisa membangun target audiens yang ideal dan melihat informasi tentang demografi pengguna, jumlah like, penggunaan data di Facebook, dan juga minat. Anda pun dapat melihat halaman yang relevan dengan minat para audiens dan juga melihat seberapa besar kemungkinan mereka menyukai halaman tersebut. Kemudian yang keenam ada fitur optimalisasi budget iklan, di mana fitur ini akan memudahkan Anda untuk memastikan bahwa iklan yang Anda buat bisa sesuai dengan budget Anda. Anda tetap bisa mengoptimalisasi iklan agar tujuan Anda tercapai, namun dengan biaya yang terjangkau. Kemudian fitur yang kedelapan ada target lokasi, di mana fitur ini berkaitan dengan pengaturan pendekatan lokasi untuk audiens Anda, di mana Anda dapat memilih jarak target ataupun memilih menargetkan kota. Fitur ini cocok digunakan jika Anda memiliki bisnis yang memang relevan dengan orang-orang di suatu wilayah atau lokasi tertentu, sehingga bisnis Anda pun bisa lebih mudah mendapat pelanggan. Misalnya, saya ingin menargetkan bahwa bisnis saya akan berjalan di Kota Pekanbaru, maka silakan saja riset pengaturan Facebook Ads-nya di target lokasi. Kemudian fitur yang kesembilan ada fitur connection. Di sini, bila Anda memiliki aplikasi atau menggunakan event dan ingin menjangkau audiens yang terhubung ke halaman Facebook Anda, fitur ini bisa membantu Anda. Jadi, Anda bisa menargetkan audiens yang menyukai halaman Anda, teman mereka, ataupun mengecualikan orang-orang tertentu yang menyukai halaman Anda. Kemudian ada fitur Save Audience, di mana ini dapat menyimpan target audiens yang sudah pernah Anda tentukan sebelumnya. Bila mungkin ini akan digunakan lagi di lain waktu, namun ketika Anda melakukan perubahan untuk target audiens, ini juga akan berdampak pada seluruh set iklan yang ada. Kemudian ada fitur daftar blokir dan penerbit. Nah, tahun 2018 lalu, Facebook merilis fitur berupa daftar penerbit dari ribuan URL tempat iklan Anda muncul. Anda dapat meninjau iklan dan mengidentifikasi URL yang tidak Anda ingin iklan Anda tayang di sana, dan Anda dapat memasukkannya dalam daftar blokir. Kemudian fitur yang terakhir ada fitur pengaturan otomatis, di mana fitur ini dapat membantu Anda untuk mengaktifkan, menjeda, dan juga mulai iklan. Pengaturan otomatis ini hanya bisa Anda terapkan untuk seluruh iklan yang aktif atau dihentikan sementara. Kemudian
Ada jenis iklan Facebook Ad. Yang pertama, jenis iklan Facebook Ad ini adalah Facebook Feed Ad. Tentunya sesuai namanya, Facebook Ad merupakan jenis iklan Facebook yang akan muncul di timeline pengguna Facebook. Bisa dikatakan jenis iklan ini paling umum digunakan karena dapat langsung menjangkau audiens. Yang kedua ada Facebook Stories Ad, di mana Facebook Stories Ad ini akan muncul di bagian store Facebook. Anda dapat menampilkan iklan dalam format gambar maupun video dalam beberapa detik. Jika ingin memanfaatkan jenis iklan Facebook ini, pastikan informasi yang Anda buat singkat dan padat. Kemudian jenis iklan berikutnya adalah Facebook Carousel Ad, di mana jenis iklan Facebook yang dapat menampilkan banyak gambar atau video dalam satu iklan atau biasa disebut card. Anda bisa menggunakan jenis iklan ini jika informasi promo produknya cukup beragam, misalnya untuk produk fashion, makanan, dan kecantikan. Kemudian jenis iklan yang keempat ada Facebook Red Column Ad, di mana ini merupakan jenis iklan Facebook yang tampil di sisi kanan halaman. Size banner iklan Facebook ini lebih kecil dibanding beberapa jenis iklan yang sudah saya jelaskan tadi. Meskipun penempatannya cukup strategis, jenis iklan Facebook ini hanya bisa ditampilkan dalam bentuk landscape, gambar, dan belum mendukung untuk mobile. Kemudian yang kelima ada Facebook Instant Video Ad, di mana jenis iklan video yang berdurasi 5-15 detik dan akan muncul di sela-sela video yang diputar di Facebook, meskipun dapat di-skip atau skippable. Nah, untuk iklan ini hampir 70% ditonton sampai selesai oleh para penggunanya. Jadi, jika ingin membuat iklan dengan tujuan brand awareness dan informasi lengkap, Facebook Instant Video Ad cukup untuk direkomendasikan. Kemudian yang keenam ada Facebook Instant Article Ad. Nah, jenis iklan ini dapat membantu artikel utama blog menjangkau lebih banyak pembaca dari Facebook. Dengan demikian, upaya konten marketing Anda bisa lebih dekat dengan audiens karena memanfaatkan berbagai platform sekaligus. Kemudian yang ketujuh jenis iklan Facebook Ad ini ada Facebook Marketplace Ad. Nah, Facebook Marketplace ini adalah jenis iklan Facebook yang akan memunculkan iklan layaknya di marketplace. Katakanlah seperti di halaman OLX, eBay, dan lainnya. Bedanya, iklan produk Anda tidak hanya tampil di halaman produk, tapi juga muncul di feed. Kemudian yang kedelapan ada Facebook Network Native Ad, di mana ini adalah iklan yang memungkinkan Anda memperluas kampanye iklan di luar Facebook. Dengan iklan ini, Anda dapat menjangkau lebih banyak pengguna di halaman website atau aplikasi mobil Anda lainnya. Kemudian ada Sponsored Message, di mana ini memungkinkan Anda dapat mengirim pesan iklan kepada pengguna yang pernah mengunjungi iklan Anda. Jenis iklan ini bertujuan untuk meyakinkan pengguna membeli produk. Bisa saja awalnya pengguna sekedar melihat iklan Anda, tetapi belum begitu yakin untuk membeli. Kemudian yang ke-10 ada Facebook Collection Ad. Nah, untuk ini bisa memudahkan pengguna menelusuri katalog produk. Facebook Collection Ad bisa menjadi pilihannya. Jenis iklan Facebook ini akan menampilkan banyak gambar dan video sekaligus. Namun, berbeda dengan jenis carousel, satu gambar utama akan ditata beserta 4 gambar kecil lainnya. Nah, kemudian saya akan membahas juga tentang ukuran Facebook Ad. Yang pertama, Facebook Newsfeed, di mana iklan akan muncul pada feed Facebook saat melakukan scrolling. Biasanya setiap postingan status ada satu iklan yang tampil. Nah, untuk ukuran iklan feed ini yang direkomendasikan 1080 dikali 1080 pixel. Yang kedua ada Instagram feed, di mana posisinya iklan ini berada di antara feed Instagram. Biasanya ada setelah beberapa postingan IG pengguna. Ukuran iklan feed yang direkomendasikan adalah 1080 dikali 1080 pixel. Kemudian yang ketiga ada Facebook Marketplace. Nah, iklan ini akan ditampilkan pada marketplace Facebook. Saat orang melakukan pencarian suatu barang, maka iklan akan tampil di antara postingan di marketplace. Nah, untuk ukuran iklan ini yang direkomendasikan 1080 dikali 1080 pixel.
Kemudian ada Facebook Video Feed Stories. Nah, iklan Anda akan tampil pada feed video atau di antara video yang sedang diputar pengguna. Ukuran iklan video yang direkomendasikan dengan image ratio 9:16. Kemudian ada Facebook Red Column. Nah, untuk iklan ini akan muncul pada sidebar kanan pengguna. Umumnya hanya bisa untuk pengguna desktop saja. Yang keenam ada Instagram Explore, di mana iklan ini akan tampil pada Explore Instagram ketika seorang menjelajah Instagram. Ukuran iklan Instagram Explore yang direkomendasikan adalah 1080 kali 1080 pixel. Kemudian ada Messenger Inbox, di mana iklan ini akan tampil pada Messenger pengguna Facebook. Ukuran iklan Messenger Inbox yang direkomendasikan 398 dikali 208 pixel. Nah, berapa sih harga pasang Facebook Ad? Di sini untuk biaya harga pasang Facebook Ad ini diperlukan untuk masang iklan melalui Facebook adalah fleksibel. Jadi biayanya itu fleksibel, tidak ada patokan biaya yang pasti. Melalui laman resmi Facebook disampaikan jika Facebook tidak membatasi biaya untuk beriklan. Kalian dapat membuat anggaran budget semisal $50 seminggu atau bahkan hanya $5 dalam seminggu pun boleh, karena Facebook lah yang akan mencoba memaksimalkan budget kalian untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dan target audiens yang ingin dicapai. Nah, gimana sih metode pembayaran Facebook Ad ini? Nah, ada dua cara pembayarannya. Yang pertama ada CPM, cost per 1000 mil. Nah, CPM adalah salah satu metode pembayaran Facebook Ad yang digunakan untuk menentukan biaya tayang iklan sebagai patokan bagi perusahaan pengiklan. CPM menentukan biaya pembayaran iklan Facebook per 1000 kali tayangan atau impresi. Jadi, biaya yang dibayarkan untuk Facebook Ad setara dengan 1000 kali tayangan iklan yang dilihat oleh audiens. Kemudian yang metode pembayaran Facebook Ad yang kedua itu melalui CPC. Apa itu CPC? Merupakan salah satu metode pembayaran dalam Facebook Ad. CPC memiliki konsep yang sama dengan pay per click, di mana metode pembayaran iklan ditentukan berdasarkan jumlah klik yang dilakukan oleh audiens pada tautan iklan. Cara menghitung CPC adalah dengan membagi biaya iklan dengan jumlah klik. Nah, kemudian apa sih manfaat dari Google Ads ini? Nih, jadi Google Ads memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama memiliki target konsumen yang fantastis. Nah, Facebook menawarkan target dalam angka yang bisa dikatakan besar bagi bisnis Anda, sehingga Anda bisa menampilkan iklan kepada halayak yang telah Anda targetkan. Target ini bisa berdasarkan sesuai penargetan geografis, rentang usia, minat, jenis kelamin, dan banyak lagi yang tersedia. Yang kedua, manfaat dari Google Ads ini adalah bisa menganalisis keadaan. Ketika Anda mengelola fanpage Facebook, maka Anda bisa melihat aktivitas-aktivitas yang Anda di beranda Anda. Dari beranda-beranda tersebut inilah Anda bisa menyesuaikan promosi sesuai yang diperlukan. Kemudian manfaat dari Google Ads ini yang ketiga adalah untuk meningkatkan brand. Nah, bagi para pengguna Facebook akan selalu melihat pemberitahuan di beranda mereka beberapa kali per hari. Nah, untuk itulah Anda harus cermat untuk membuat brand Anda dengan branding yang sebaik mungkin. Meskipun nantinya sedikit yang mengklik fanpage bisnis Anda, tapi visibilitas iklan akan tetap membantu Anda membangun kepercayaan. Cermatlah dalam melihat peluang dalam membangun branding yang baik bagi akun Anda. Kemudian manfaat yang kelima adalah menjual tanpa batas jarak. Nah, manfaat Facebook Ads selanjutnya adalah Anda bisa mempromosikan bisnis Anda secara leluasa. Tanpa terbatas jarak apapun, sejauh manapun Anda bisa mempromosikan brand Anda. Anda juga tidak terbatas oleh waktu, semua menjadi lebih fleksibel dengan menggunakan Facebook Ads. Tentu saja ini sangat menguntungkan bagi para yang memiliki bisnis ya. Nah, manfaat yang kelima adalah target promosi yang tepat. Manfaat yang terakhir ini adalah yang paling utama. Menggunakan Facebook Ads ini, Anda bisa memahami target promosi Anda.
Sebab di dalam Facebook Ad, Anda bisa mempromosikan bisnis dengan audiens Anda. Misalnya, jika Anda ingin mempromosikan brand kosmetik, maka secara otomatis Facebook akan mempromosikan pada audiens wanita. Oke, kemudian, nah, apa sih ya kelebihan Facebook Ad ini? Yang pertama, dapat membuat sendiri target pemasaran. Yang kedua, pemasaran yang terfokus dan terarah. Yang ketiga, gambar dapat dicantumkan. Yang keempat, pesan berantai. Yang kelima, dapat melihat jangkauan potensial. Tentunya di balik kelebihan selalu ada kekurangannya ya. Ini adalah beberapa kekurangan dari Facebook Ads. Yang pertama, iklannya kadang tidak relevan. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang. Yang ketiga, klik dan tingkat konversi yang rendah. Dan yang kelima, banyaknya gangguan. Nah, bagaimana sih cara membuat iklan di Facebook? Yang pertama, Anda harus membuat halaman Facebooknya dulu, halaman yang memuat informasi dan keterangan bisnismu. Biasanya itu lakukan dalam Facebook fanpage ya. Nah, yang kedua ada login ke Facebook Ad. Nah, masuk ke halaman iklan Facebook untuk bisnis. Kemudian yang ketiga, buat dan tentukan kampanye iklan. Mulai dari anggarannya mau berapa, jadwal tayang ikannya mau gimana, sampai target audiennya juga mau siapa. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan pembayaran, di mana pembayaran itu dapat dilakukan dengan dua cara tadi yang telah saya bahas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran dan ini juga baru kali pertama saya mendapatkan tugas untuk membuat video PPT beserta dengan gambarnya saya gitu. Jadi ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.